Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Bincang Ringan. Bincang Ringan adalah acara yang sebetulnya tidak perlu diperbincangkan lagi, saking ringannya dan semua orang tahu atau gampang untuk diketahui, gampang untuk dipahami dan lain sebagainya. Tetapi ini kita lakukan hanya sebagai dokumentasi saja. Saudara-saudara sekalian, kemarin hari Minggu 24 Mei 2020 di Musola Al-Jihad menyelenggarakan sholat id. Sholat id itu adalah untuk yang pertama kali, mengingat bahwa ini hanya musola dan tidak melaksanakan sholat Jumat, karena sholat Jumat dilaksanakan di masjid-masjid yang ada di sekitar sini, dan apalagi sholat Jumat tidak diselenggarakan, apalagi sholat id. Namun demikian, karena tuntutan beberapa jamaah masjid yang meragukan untuk sholat id di masjid-masjid yang ada, karena ada kemungkinan masjid-masjid yang dituju nanti juga tutup. Seperti halnya masjid yang ditutup adalah dua masjid. Yang pertama adalah Masjid Al-Falah dekat kompleks ini, dan Masjid Komplek Man juga itu tutup. Semula dianjurkan kepada para jamaah untuk melaksanakan sholat id di rumah masing-masing. Semula rencananya akan dibagikan teks khutbah untuk dibacakan oleh salah seorang anak laki-laki atau oleh ayahnya di rumah untuk dibacakan teks, tapi pada akhirnya karena desakan dari jamaah untuk menyelenggarakan sholat id bersama-sama, dan itu hanya dilakukan oleh jamaah musola yang biasa melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah sholat 5 waktu masih dibolehkan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah melarang untuk melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan surat edaran yang sampai dengan sekarang surat edaran itu ditempel di papan pengumuman masjid, musola maksud saya. Tetapi karena ini tuntutan dari masyarakat sekitar dan jumlahnya hanya sedikit, dan diyakini bahwa musola yang hanya berisi sekitar 90-an orang itu tidak sampai penuh, sehingga dengan demikian masing-masing bisa menjaga jarak, dengan catatan masing-masing menggunakan masker dan masing-masing yakin bahwa dirinya dalam keadaan sehat walafiat, bersih, maka diselenggarakanlah sholat ini dengan beberapa catatan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Jamaah diminta bersih ketika datang dan bersih juga ketika pulang. Dan khutbah harus membicarakan masalah corona ini, dan dalam upaya mencari hikmah di balik corona, karena sebagaimana kita ketahui bahwa corona ini data-datanya sudah 3 karuan oleh medsos dan lain sebagainya, yang melalui medsos banyak sekali informasi-informasi yang berputar balik. Tetapi juga dipahami karena pemerintah pun dalam rangka masih mencari bentuk selama ini, sampai dengan tambah lama tambah fokus. Tapi semula pemerintah sendiri ada perbedaan dari satu pihak ke pihak yang lain, dari satu bagian ke bagian lain,
dari suatu menteri, kementerian yang lain dan lain sebagainya, yang kita semula tidak tahu siapa komandan untuk membicarakan ini karena semua bisa bicara. Ada pihak-pihak yang besar-besarkan virus corona ini, tetapi ada juga pihak-pihak yang berusaha mengecil-ngecilkan virus corona ini sehingga tidak menjadi masalah. Di satu pihak dia mengecil-ngecilkan, tetapi di pihak lain jamaah musola, jamaah masjid dilarang untuk melaksanakan sholat tarawih dan lain sebagainya. Akhirnya tanda tanya. Oleh karena itu, maka nampaknya pengurus ngambil kesimpulan yang penting selama masih kondusif dan diyakini itu bersih akan dilaksanakan. Diyakini itu tidak membludak, maka akan dilaksanakan. Alhamdulillah, pelaksanaan kemarin itu tidak membludak, hanya sedikit. Dan jemaah mungil itu, musola mungil itu tidak penuh. Oleh karena itu, alhamdulillah ini dilaksanakan dan ini tidak dicatat berarti melawan peraturan, karena memang peraturan juga masih simpang siur. Ada pihak-pihak yang dilarang, tetapi ada pihak yang diberikan kebebasan untuk berkumpul dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita tentu setelah selesai Hari Raya Id ini, perintah pemerintah tentunya akan memantapkan peraturan-peraturan yang sebenarnya di mana, dan diminta peraturan itu tidak berlaku secara umum karena masing-masing daerah berbeda-beda. Satu daerah ini terkena zona merah, satu daerah yang lain dalam keadaan bersih dan lain sebagainya, tidak terdengar ada yang sakit terkena corona, dan mereka yang tidak mendengar di sekitarnya ada terkena corona itu sedikit memiliki keberanian untuk sholat 5 waktu di musola atau di masjid, tetapi mereka yang mendengar peristiwa-peristiwa di jauh-jauh yang menyeramkan itu, buru-buru mereka menyingkir dan tidak muncul lagi di masjid. Mudah-mudahan nantinya data-data terlengkapi dan daerah-daerah yang terkena zona merah dan lain sebagainya itu bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan tenang, kalaupun tidak ke masjid mereka ikhlas, mereka tidak merasa berdosa dan lain sebagainya, tidak merasa bersalah. Dan kalau seandainya mereka karena bersih dan lain sebagainya, mereka datang ke masjid, ke musola, mereka merasa tidak dalam rangka menentang atau melawan aturan-aturan pemerintah yang telah dikeluarkan, karena peraturan pemerintah itu betul-betul dilaksanakan secara umum, tidak diterapkan berbeda-beda di satu daerah dengan daerah yang lain. Umpamanya di masjid dilarang ada kerumunan-kerumunan, tapi di tempat lain dibiarkan terjadi kerumunan dan lain sebagainya yang berpotensi untuk memunculkan kesalahpahaman atau kebingungan di kalangan umat. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, dan marilah kita belajar dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dari satu waktu ke waktu-waktu yang lain, sehingga semakin tua kita akan bisa bersikap semakin bijak. Cukup sekian saja bincang-bincang ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mampu menghalau atau memberantas COVID-19 ini. Semoga kaum muslimin dan muslimat yang berada di lingkungan kita ini terhindar dari seluruh bahaya
atau COVID-19 ini, sehingga kita tetap berlangsung secara aman dan damai untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.